Kita masuk bab yang baru, bab 17. Yaitu doa kedua orang tua. Bab doa kedua orang tua. Hadisnya adalah an Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya dari Abi Ja'far bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabatun lahunna. 3 doa yang mustajab. Apa mustajab? Pasti dikabulkan. La syaka fihinna, tidak ada keraguan. Doanya mustajab, makbul. Pasti dikabulkan. Siapa mereka 3 doa ini? Pertama, da'watul madlum. Doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, wa da'watul musafiri. Doanya orang yang sedang safar. Yang ketiganya, wa da'watul walidi ala walidih. Doa keburukan orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis yang mulia ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita salasu da'awatin mustajabatun. 3 doa yang mustajab. Apa arti mustajab? Mustajab artinya adalah bakal dikabulkan. Bakal dikabulkan. Ya. Doa baik atau doa buruk? Dua-duanya. Mau mendoakan kebaikan atau mendoakan keburukan. Ya. Doanya mustajab maknanya bakal dikabulkan. Ya, bakal dikabulkan. Ya, mustajabat kata Rasul. La syakka fihinna, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Berarti apa? Karena ini tidak ada keraguan kata Rasul, la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya, harus hati-hati dari doa 3 golongan ini. Harus berhati-hati ya dari doa orang-orang ini. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah da'watul madlum. Yang pertama doanya orang yang dizalimi. Zalimi dalam urusan apa? Macam-macam. Mungkin saya nggak pernah mukul. Orang yang namanya zalim nggak cuman mukul. Mungkin dia mengambil haknya. Mengambil haknya. Atau mungkin zalim dalam urusan harta. Atau zalim dalam urusan fisik. Atau zalim dalam masalah kehormatan. Atau zalim-zalim yang dilakukan seseorang baik itu fisik, kehormatan, harta atau yang lainnya. Maknanya da'watul madlum orang yang dizalimi. Dan dizalimi macam-macam modelnya. Ya. Orang yang dizalimi ya, macam-macam. Mungkin dizalimi karena harta. Ya, disebabkan apa? Ya dizalimi ya, lewat harta. Warisannya direbut. Ya. Yang harusnya dapatnya sedikit. Tetapi dapatnya apa? Banyak karena ngerebut dari hak orang lain. Atau ngaku-ngaku ya harta yang bukan miliknya. Ya, kemudian dia aku ya, dengan dia membuat surat palsu, macam-macam. Ya. Atau kezaliman yang berkaitan dengan fisik, mukul, ya, ataupun dia melukai, ya, berkaitan dengan fisik.
Atau mungkin zalim kepada seseorang dengan lewat cara harga diri, kehormatan. Mungkin nggak? Mungkin. Namanya tercemar. Dicemarkan nama baiknya. Difitnah. Dituduh. Ya, bukan hartanya yang diambil. Bukan orangnya yang dilukai. Tapi nama baiknya dan kehormatan. Bukankah Rasul mengatakan dalam hadis, inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun alaikum. Seorang muslim itu darahnya, hartanya dan kehormatannya terjaga. Haram. Gak boleh didolimi. Hartanya, darah dan kehormatan. Ya. Atau mungkin karena dia mendolimi dengan jalan-jalan yang lain macam-macam. Maka orang yang dizalimi kata Nabi SAW termasuk 3 golongan yang doanya mustajabat, bakal dikabulkan. Kapan Ustaz ngabulinya? Itu terserah Allah. Kok itu kayaknya enak-enak aja yang didoain. Oh, masalah dikabulkannya doa, jangan ngatur Allah. Allah lebih tahu. Kenapa? Karena pasti bakal dikabulkan, entah kapan dikabulkannya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mau sekarang, mau besok, atau lusa, atau seminggu lagi, atau 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, atau sebelum meninggal dunia ketika sakaratul maut. Tapi doa itu ada. Doa itu tidak gratis, mustajabat. Doa mustajabat di orang yang dizalimi. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul SAW mengatakan, wattaqi da'watal madlum. Hati-hatilah engkau, hati-hatilah kalian, awaslah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Karena kadang orang yang dizalimi enggak punya kemampuan untuk membalas. Bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang memiliki harta kekayaan, dan bukan orang yang dikenal oleh orang banyak, bukan. Tetapi Rasul mengatakan, wattaqi da'watal madlum. Hati-hatilah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Macam-macam dizalimi. Dengan jalan yang macam-macam. Apa kata Rasul? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena doanya dia ketika terzalimi atau dizalimi, antara doa yang dia panjatkan dengan Allah tidak ada hijab. Apa makna tidak ada hijab? Langsung ke langit 7. Enggak ada penghalang. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena doanya ketika itu tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau yang dizalimi orang yang tidak beriman, orang kafir pun sekalian, Allah kabulkan. Orang muslim yang zalim kepada orang non muslim, ketika dia berdoa mustajab. Ya, maka hati-hatilah dari doanya orang yang dizalimi. Oh, berarti doanya makbul, iya. Tapi jenengan pengen doanya makbul, jangan nyari orang yang zalim ke antum. Saya pengen ada orang zalim ke saya lah, biar saya doanya makbul. Saya doanya pengen jadi orang kaya, enggak usah. Cuman pengen kaya, mintanya orang yang zalim. Nanti kalian diuji dengan dizalimi enggak kuat. Jangan. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul melanjutkan di antara 3 golongan orang yang berdoa ketika itu mustajabat, bakal dikabulkan. Entah kapan dikabulkannya itu urusan Allah. Tapi bakal dikabulkan. Allah lebih tahu kapan mengabulkannya. Yang keduanya wada'watul musafiri. Doanya orang yang bepergian, safar. Orang yang safar. Safar jauh apa dekat? Iya jauh. Kalau cuman dari Pedurungan ke sini ya enggak, itu dekat. Apalagi dari Meteseh ke sini ya
paling berapa menit nih dekat, bukan. Oh saya ini lagi safar, bepergian. Ya, dari mana? Dari Banyumanik. Nah, ke sini ini enggak, ya. Maknanya musafir itu adalah perjalanan safar. Perjalanan jauh. Ya, keluar kota lah umum. Ya, umumnya orang safar itu kan apa? Jauh. Atau lagi berangkat haji, atau lagi pulang haji, berangkat umroh, pulang umroh. Maka ini contoh musafir. Maka Rasul mengingatkan dakwatul musafir, doanya orang yang safar. Doanya orang yang safar. Safar dalam apa? Safar dalam pertama, safar ketaatan atau safar yang mubah. Misalnya jenengan safar lagi umroh, ya. Ini safar apa? Safar ketaatan, mau umroh, safar mau haji atau safar pulang haji. Ini kan safarnya dia, safar bernilai ibadah, ketaatan. Maka ini juga masuk dakwatul musafir, doanya orang yang sedang safar, mustajabat. Atau yang kedua, safarnya itu bukan safar yang secara tidak langsung, safarnya itu mubah. Contohnya apa? Contohnya safar memang lagi tugas kerja, lagi ada pekerjaan, diutus kamu nanti besok berangkat ke Jakarta, ambil berkas-berkas di jalan ini atau di rumah ini, alamatnya ini. Berangkat dari Semarang ke Jakarta, naik kereta atau naik bis. Ini juga sama dakwatul musafir, dakwahnya, doanya orang yang bepergian. Ya, sama, banyak berdoa, maknanya begitu. Ya, dan ketika kita berdoa dalam keadaan safar, ingat Allah, Rasul menyebutkan mustajabat, bakal dikabulkan. Entah mengabulkannya jangan kita ngatur Allah, Allah yang lebih tahu. Dan mungkin Allah kabulkan ketika doa kita sudah lupa. Yang dulu pernah kita berdoa, kita nggak tahu. Oh kok saya jadi begini ya, kayaknya nikmat banget. Mungkin itu doa dulu ketika safar dan kita sendiri sudah lupa. Tetapi doa-doa itu ketika sedang safar, kata Rasul mustajabat. Bahkan mungkin ketika sudah lupa sekalipun Allah tidak lupa. Allah tidak lupa. Ya. Atau misalnya safar jalan-jalan, piknik, nih itu kan. Masuk gak? Masuk. Dari Semarang ke Solo, begitu kan. Ya, sekalian pulang, sekalian dakwah. Masuk gak itu? Ya masuk, malah dua-duanya. Mau pengajian di Solo, sekalian jalan-jalan. Ya, masuk. Maka ini juga apa termasuk, ya, safarnya itu adalah safar yang apa? Yang Rasul mengatakan dakwatul musafir. Ya. Lah kalau safarnya mau beli, ya beli apa? Beli togel. Ada enggak? Safarnya beli apa? Nomor. Nomor apa? Nomor togel. Apa togel? Totoan gelap. Sekarang enggak gelap, terang-terangan. Maka ini ya safarnya dia bukan nilai ibadah, safarnya aja sudah dosa. Ya, safarnya sudah dosa. Ya. Maka harusnya dia bukan berdoa untuk mendapatkan kebaikan, wong safarnya mau beli nomor. Harusnya apa? Ya enggak jadi. Ya. Bukan itu, tetapi safar yang bernilai ibadah ataupun safar yang sifatnya mubah. Piknik, enggak apa-apa, ya. Boleh bekerja, enggak masalah. Ya. Bukan apa? Bukan yang bernilai apa? Ya dosa. Ya. Ke tempat perzinaan di mana, di sana, di luar kota. Ya, kemudian dalam safarnya itu menempuh tempat yang dituju doa. Ya. Safarnya ini sudah bernilai apa? Maksiat. Nah, harusnya apa? Dia tinggalkan. Nah, ini ya
Bahkan dalam riwayat yang lain ada tambahannya. Ketika hina yanzilul matar. Ketika turun hujan. Jadi kalau hujan bukan malah apa? Bukan malah jengkel. Wah hujan terus, dagangan saya jadi sepi. Lah, hujan ini nggak berhenti-berhenti dari pagi. Ya makanya ini toko saya sepi. Jangan, doa itu rahmat. Harusnya doa ketika hujan. Ya, ada waktu mustajab. Ada waktu mustajab. Apalagi kalau semuanya pas lagi hujan, pas lagi safar, dan lagi didolimi. Wah, ini apa? Mustajab banget ini. Udah hujan, safar, lagi didolimi. Tapi antum gak usah nyari-nyari ya tadi. Ya. Kemudian yang ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa da'watul walidi ala walidihi. Doanya orang tua ya keburukan kepada anaknya. Ini yang kita bahas babnya. Doanya orang tua untuk anaknya dengan doa keburukan. Ya. Dengan doa apa? Doa keburukan. Maka harus hati-hati di dalam seorang ya ketika mendoakan keburukan kepada apa anak. Maka kita yang sebagai anak jangan membuat atau membuat mancing orang tua marah. Ya. Jangan membuat orang tua apa? Marah, jangan mancing. Bukan mancing ikan loh ya, bukan. Kalau mancing ikan ya boleh. Ya. Ini mancing orang tua biar apa? Marah. Menjadi sebab orang tua marah. Kemudian orang tua mendoakan keburukan, hati-hati. Keluarnya doanya orang tua dengan doa keburukan untuk anaknya, gara-gara anak sudah membuat orang tua marah. Maka hati-hati. Rasul mengatakan golongan yang ketiga yang doanya bakal dikabulkan. Da'watul walidi ala walidihi. Ala walidihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Ya, kepada anaknya. Ya. Sehingga kita diperintahkan untuk hati-hati dalam mendoakan. Karena kadang-kadang ada orang tua ketika emosi keluar kata-kata yang enggak terkontrol. Ketika orang tua sudah enggak kuat ya, dengan perbuatan anaknya enggak sabar. Maka kita itu sebagai anak dan kita juga sebagai orang tua. Kadang-kadang orang tua ketika anak melakukan sesuatu sehingga mancing kemarahan orang tua, kadang-kadang orang tua ngomong gak terkontrol, hati-hati. Semoga ketabrak kereta. Ngeri gak itu? Mungkin gak sekarang atau besok, gak tahu. Ya bukan berarti kalau ada orang ketabrak kereta, ini pasti doanya orang tua, ya belum tentu. Tapi bisa, mungkin kita gak tahu. Rasul mengatakan 3 golongan yang doanya ya bakal dikabulkan. Maka kalau kita jadi orang tua memang harus benar-benar sabar, hati-hati. Apalagi kadang-kadang anak ini kita itu nggak sabar. Anak ini udah ngelawan, kadang ngeyel, nggak bisa diatur kadang-kadang. Wamu emang anak nakal bener. Terus gimana Ustaz? Kamu anak soleh, gitu. Tapi kayaknya susah ya, masa lagi marah, kamu anak soleh kan susah ya. Tapi ya begitulah harusnya kesabaran orang tua. Dan kalau kita jadi anak, jangan mancing kemarahan orang tua. Hati-hati, kita juga sebagai orang tua, ya plus sebagai anak. Ya, kita juga sebagai anak. Jangan sampai dari ucapan orang tua menjadi penyesalan. Semoga ketabrak pesawat. Mungkin enggak? Ya mungkin waktu belum terbang. Ya, dia lagi ngapain ke situ, main layangan, ngejar layangan. Ketabrak pesawat mau terbang mungkin aja. Akhirnya orang tua menyesal. Orang tuanya menyesal. Jangan sampai mendoakan anak
dengan keburukan yang akhirnya membuat orang tua menyesal. Ya, orang tua menyesal. Sehingga harus kita waspada. Kalau kita ya emosi, kita marah, harus waspada ketika kita mendoakan dari doa keburukan. Ya, berbeda ketika mendoakan kebaikan, memang ini dianjurkan, ya, diupayakan, banyak-banyak mendoakan, diupayakan dan diusahakan banyak mendoakan orang tua, mendoakan anak, ya, mendoakan anak, ya, diupayakan memperbanyak mendoakan. Kita nggak tahu dikabulkannya kapan, yang penting jangan putus asa, jangan putus asa. Ya. Dari sini kita mengetahui apa itu sebagai orang tua untuk hati-hati di dalam berucap dan di dalam mengucapkan sesuatu yang buruk untuk anaknya. Dan yang kedua, kalau kita sebagai anak, agar jangan membuat orang tua mengucapkan sesuatu yang gak baik untuk kita. Jangan mancing-mancing. Ya. Atau jangan apa? Jangan membuat orang tua ya murka dan emosi. Karena ketika itu doanya makbul, mustajabat. Doanya makbul apa? Mustajabat. Ya. Entah itu besok, entah itu nanti, ataupun sekian tahun, mungkin kita sendiri sudah lupa, tapi doa itu sudah pernah terucap. Doa itu sudah tercatat oleh malaikat. Doa itu sudah lewat walaupun kita sudah lupa. Agar kita lebih hati-hati. Kenapa? Karena cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar, bahwa doa yang pernah kita ucapkan itu bakal terkabulkan. Entah kapan. Maka harus hati-hati kalau kita jadi orang tua. Dan kalau kita jadi anak, jangan membuat orang tua mendoakan keburukan. Ya, jangan membuat orang tua apa? Mendoakan keburukan. Ya. Kemudian juga Rasul dalam hadis ini menyebutkan da'watul walidi ala waladihi. Doa keburukan orang tua untuk anaknya. Ini kalau diistilahkan dalam bahasa Jawa, nyupatani. Tahu nyupatani enggak? Bahasa sini nyupatani, betul? Benar enggak? Benar. Nah itu. Nyupatani orang tua untuk anaknya. Nah, ya. Sehingga apa? Ya, jangan sampai kita demikian. Ya. Sehingga ketika kita mengucapkan sesuatu, ya tadi contoh misalnya, bagi contoh ini bukan untuk ditiru, bukan. Ya tadi anaknya nakal, anak yang ngelawan, ya, anakku nakal, ya, tabrak truk misalnya. Ya, ini contoh yang jangan ditiru, yang salah ini contoh. Ya, misalnya karena enggak kontrol kemarahannya, emosinya, ya, sehingga mengucapkan sesuatu yang tidak baik, naudzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang apa? Yang tidak baik untuk anak-anak kita, ataupun kita berusaha menjadikan orang tua bahagia, orang tua ridho, dan orang tua mendoakan anak-anaknya dengan doa yang baik. Dan yang terakhir, teruslah mendoakan kebaikan untuk anak-anak. Teruslah mendoakan kebaikan untuk anak-anak. Jangan bosan dan jangan putus asa. Jangan bosan dan jangan putus asa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.